1. Seorang siswa menanam tanaman jagung dalam dua buah wadah yang berbeda. Wadah A diberi kapas dan air sedangkan wadah B hanya diberi kapas saja. Kedua wadah tersebut diletakkan di tempat yang gelap. Pada pengamatannya, pada wadah A sudah muncul akar dan daunnya sedangkan pada wadah B tidak mengalami pertumbuhan. Hal yang menyebabkan tanaman pada kedua tidak mengalami pertumbuhan adalah A. Karena tidak adanya hormon ABA pada biji di wadah B, B. Jagung pada wadah B mengalami proses degenerasi sel. C. Karena tidak adanya sumber cahaya pada wadah B, D. Pada wadah B memiliki media tumbuh yang tidak baik untuk proses perkecambahan, E. Jagung pada wadah B tidak mengalami proses imbibisi. Jawaban yang benar adalah E. Pada kedua wadah percobaan memiliki media tumbuh yang sama, yaitu kapas dan diletakkan di tempat yang sama, yang berarti kadar oksigen dan suhunya sama. Perbedaan kedua wadah adalah di mana wadah A diberi air sedangkan wadah B tidak diberikan air. Air pada proses perkecambahan berperan dalam proses imbibisi atau proses masuknya air ke dalam biji, yang akan mengaktifkan hormon giberelin yang akan mempengaruhi proses pembentukan energi dalam biji, sehingga biji dapat berkecambah. Dua tipe perkecambahan di mana epikotil tumbuh memanjang, sehingga plumula dan kotiledon terdorong ke dalam tanah disebut A. Epistasis, B. Epigeal, C. Konsentris, D. Hipogeal, E. Hipokotil. Jawaban yang benar adalah B. Pada epigeal hipokotilah yang tumbuh memanjang, akibatnya kotiledon dan plumula terdorong ke permukaan tanah. 3. Pada suatu percobaan, ditanam 5 biji kacang hijau di pot A yang ditempatkan di gelap, dan 5 biji kacang hijau di pot B yang diletakkan di tempat terbuka. Penyiraman dilakukan setiap hari dengan kuantitas yang sama, untuk menjaga kelembabannya. Setelah berkecambah dan tumbuh menjadi tanaman, keadaan yang tepat untuk tanaman tersebut adalah A. Tanaman dalam pot A berdaun hijau dan lebar, B. Tanaman dalam pot B berdaun tebal dan pucat, C. Tanaman dalam pot A berbatang tinggi kurus dan daun pucat, D. Tanaman dalam pot B berbatang pendek lemah dan daun kekuningan, E. Tanaman dalam pot A dan pot B memiliki daun hijau dan batang tinggi. Jawaban yang benar adalah C. Hormon auksin sangat peka terhadap cahaya matahari, sehingga apabila terdapat banyak cahaya matahari hormon ini akan rusak, sedangkan pada keadaan gelap hormon ini akan terus terbentuk, karena tidak ada hambatan berupa cahaya. Akibatnya, tanaman akan lebih panjang namun kurus karena sel yang bertambah hanya pada ujung meristem saja. 4. Pengaruh hormon sitokinin pada pertumbuhan tanaman adalah A. Mempercepat pertumbuhan tunas, B. Menghambat aktivitas kambium, C. Merangsang berbunga lebih awal, D. Merangsang pembelahan sel, E. Menghambat pembelahan sel. Jawaban yang benar adalah D. Sitokinin merupakan hormon tumbuhan turunan adenin, yang berfungsi merangsang pembelahan sel, inisiasi atau pembentukan tunas. 5. Yang merupakan faktor internal pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan adalah, kecuali, A. Giberelin, B. Gen, C. Kalin, D. Nutrisi, E. Auksin. Jawaban yang benar adalah D. Faktor internal yang memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan mencakup faktor genetik, epigenetik dan zat pengatur tumbuh. 6. Dalam reaksi enzim bertindak sebagai katalis. Maksud dari katalis adalah A. Mempercepat reaksi dan ikut bereaksi, B. Mempercepat reaksi tanpa ikut bereaksi, C. Memperlambat reaksi dan ikut bereaksi, D. Memperlambat reaksi tanpa ikut bereaksi, E. B dan D benar. Jawaban yang benar adalah B. Katalis adalah suatu zat yang dapat mempercepat terjadinya reaksi kimia, tanpa dikonsumsi oleh reaksi tersebut.
7 berikut ini yang tidak termasuk dalam ciri-ciri koenzim, yaitu A dapat dipisahkan dengan enzimnya dengan dialisis, B senyawa organik, C dapat terdisosiasi, D tahan panas, E bersifat termolabil. Jawaban yang benar adalah E. Koenzim umumnya bersifat termostabil, artinya dapat bertahan tanpa rusak pada saat terjadi kenaikan suhu. 8. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. 1. Bekerja dengan bolak-balik, 2. Dapat digunakan berulang kali, 3. Mengubah kesetimbangan reaksi, 4. Diperlukan dalam jumlah banyak, 5. Bekerja dengan sistem satu substrat satu enzim, 6. Mempercepat reaksi kimia dengan meningkatkan energi aktivasi. Ciri-ciri enzim yang benar ditunjukkan oleh pernyataan A1, 2, dan 5, B1, 5, dan 6, C2, 4, dan 6, D2, 3, dan 4, E3, 4, dan 5. Jawaban yang benar adalah A. Ciri-ciri enzim yang benar adalah bekerja dengan bolak-balik, dapat digunakan berulang kali, bekerja dengan sistem satu substrat satu enzim. 9. Enzim bekerja spesifik dengan dua mekanisme, yaitu lock and key dan induced feed. Pada mekanisme lock and key, enzim memiliki bentuk sisi aktif yang spesifik yang hanya sesuai dengan bentuk substratnya. Dalam arti lain, sisi aktif enzim bersifat tetap pada teori lock and key. Sementara mekanisme kerja enzim berdasarkan teori induced feed menjelaskan bahwa enzim memiliki sisi aktif yang akan terbentuk saat terinduksi substratnya. Dalam arti lain, bentuk sisi aktif enzim bersifat fleksibel. Teori mekanisme kerja enzim tersebut dapat diganggu dengan kehadiran inhibitor A kompetitif pada enzim dengan mekanisme lock and key, sebab inhibitor kompetitif mengubah sisi aktif enzim. B kompetitif pada enzim dengan mekanisme lock and key yang bersifat fleksibel, untuk berikatan atau mengisi sisi aktif tersebut. C non-kompetitif pada enzim dengan mekanisme induced feed, sebab inhibitor tersebut akan berikatan pada sisi lain enzim, sehingga mencegah sisi aktif enzim terinduksi oleh bentuk substratnya. D kompetitif pada enzim dengan mekanisme induced feed, sebab enzim memiliki sisi aktif yang akan diubah bentuknya oleh inhibitor kompetitif. E non-kompetitif pada enzim dengan mekanisme lock and key, sebab inhibitor non-kompetitif akan berikatan pada bagian kofaktor enzim. Jawaban yang benar adalah C. 10. Perhatikan gambar di bawah ini. Pernyataan yang sesuai dengan gambar di atas adalah A. Gambar tersebut menjelaskan tentang proses pembentukan protein yang melibatkan enzim. B. Gambar tersebut menjelaskan cara kerja enzim, di mana bentuk sisi aktif enzim akan berubah menyesuaikan bentuk dengan substratnya. C. Gambar tersebut menjelaskan cara kerja enzim, di mana bentuk sisi aktif enzim tidak sesuai dengan substrat. D. Gambar tersebut menjelaskan cara kerja enzim, di mana bentuk sisi aktif enzim sesuai dengan substrat. E. Gambar tersebut menjelaskan tentang proses enzim heksokinase berikatan dengan substrat kolesterol. Jawaban yang benar adalah D. Gambar tersebut menjelaskan cara kerja enzim di mana bentuk sisi aktif enzim sesuai dengan substrat. 11. Pernyataan berikut yang tepat mengenai tahap respirasi saat glikolisis adalah A. Tahap aerob berbeda dengan tahap anaerob, B. Tidak terbentuk ATP, C. Tidak terbentuk oksigen, D. Aerob sama dengan anaerob, E. Hasil ATP yang aerob lebih besar. Jawaban yang benar adalah D. Glikolisis merupakan tahap pertama dalam proses respirasi sel. Glikolisis terjadi di dalam sitoplasma, baik dalam kondisi aerob maupun anaerob. Glikolisis merubah satu molekul glukosa menjadi dua molekul asam pirufat, dengan bantuan 2 ATP. Selain asam pirufat, glikolisis juga menghasilkan 2 ATP dan 2 NAD.
12. Bila dalam tahap siklus Krebs dihasilkan 8 NADH2 dan 2 mol FADH2, maka setelah melalui transfer elektron akan dihasilkan ATP sejumlah A10, B20, C28, D30, E32. Jawaban yang benar adalah C. Transfer elektron merupakan proses pengubahan NADH2 dan FADH2 menjadi ATP. Pada transfer elektron 1 NADH2 akan menghasilkan 3 ATP, sedangkan 1 FADH2 akan menghasilkan 2 ATP. Bila dalam tahap siklus Krebs dihasilkan 8 NADH2 dan 2 FADH2, maka setelah melalui transfer elektron akan dihasilkan ATP sejumlah 28 ATP. 13. Tahapan selanjutnya dari proses respirasi aerob, setelah proses dekarboksilasi oksidatif, adalah siklus Krebs atau sering disebut juga dengan siklus asam sitrat. Alasan yang menyebabkan siklus Krebs disebut juga dengan siklus asam sitrat adalah karena A. Terdapat 3 gugus karboksil pada senyawa yang pertama kali terbentuk, B. Dalam proses ini dihasilkan sebuah molekul yang dapat menyimpan energi yaitu FADH2, C. Molekul yang pertama terbentuk dalam siklus ini adalah asam sitrat. D. Hasil akhir proses ini adalah asam sitrat. E. Proses ini membutuhkan asam sitrat yang merupakan hasil tahapan respirasi aerob sebelumnya. Jawaban yang benar adalah C. Siklus Krebs dikatakan juga sebagai siklus asam sitrat, karena molekul pertama terbentuk di dalam siklus ini adalah asam sitrat. Selain itu, siklus Krebs juga disebut sebagai siklus asam trikarboksilat, karena terdapat 3 gugus karboksil pada senyawa yang pertama terbentuk, yakni asam sitrat dan senyawa setelahnya yakni asam isositrat. Jawaban yang benar adalah A. 14. Fermentasi alkohol akan didahului dengan A. Pengubahan asam pirufat menjadi asam asetat dan CO2, B. Pengubahan asam pirufat menjadi asam laktat dan O2, C. Pengubahan asam pirufat menjadi asam asetat dan H2O, D. Pengubahan asam asetat menjadi asam pirufat, E. Pengubahan asam asetat menjadi asam pirufat dan CO2. 15. Kerjasama antara fotosistem 1 dan fotosistem 2 pada reaksi terang dari fotosintesis sangat diperlukan untuk A. Pembentukan glukosa dari fruktosa 6P, B. Sintesis ATP dari arus elektron siklik, C. Menghasilkan ATP dan oksigen yang dihasilkan dari siklus Calvin, D. Mereduksi NADP sehingga dapat menangkap hidrogen dari fotolisis air, E. Mengoksidasi NADP sehingga dapat menghasilkan ATP. Jawaban yang benar adalah C. Kerjasama antara fotosistem 1 dan fotosistem 2 pada reaksi terang dari fotosintesis sangat diperlukan untuk menghasilkan ATP dan oksigen yang dihasilkan dari siklus Calvin. 16. Perhatikan gambar model percobaan berikut. Dari hasil percobaan fotosintesis tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa A. Fotosintesis dipengaruhi oleh faktor cahaya dan CO2, B. Fotosintesis dipengaruhi suhu dan CO2, CO2 yang dihasilkan akan bertambah banyak jika terdapat cahaya, DO2 yang dihasilkan akan bertambah banyak jika ditambahkan es, CO2 yang dihasilkan akan bertambah banyak jika ditambahkan NaHCO3. Jawaban yang benar adalah B. Proses-proses yang terjadi pada fotosintesis. 1. Menghasilkan ATP, NADPH, O2, 2. Terjadi fotolisis air. 3. Terjadi pengikatan CO2 oleh RUBP. 4. Terjadi di grana. 5. Terbentuk amilum. 6. Terjadi di bagian stroma. Proses yang terjadi pada reaksi terang ditunjukkan pada nomor A124, B125, C245, D345, E356.
Jawaban yang benar adalah A. Proses yang merupakan reaksi terang adalah proses nomor 1, 2, dan 4. Sedangkan yang merupakan reaksi terang adalah nomor 3, 5, dan 6. 18. Berikut proses-proses yang terjadi pada anabolisme. 1. Penambatan karbon dioksida oleh RUBP. 2. Terjadi aliran elektron pada fotosistem. 3. Pemecahan molekul air. 4. Penggunaan ATP dan NADPH. 5. Penangkapan energi cahaya oleh klorofil. Proses reaksi gelap ditunjukkan oleh A1 dan 4, B2 dan 3, C2 dan 4, D3 dan 5, E4 dan 5. Jawaban yang benar adalah A. Proses reaksi gelap ditunjukkan oleh 1 dan 4. 19. Pernyataan yang tidak tepat mengenai fotorespirasi tumbuhan nanas dan kaktus adalah A. Keseluruhan siklus Calvin terjadi di malam hari. B. Molekul pengikat karbon dioksida pertama adalah PEP. C. Senyawa yang terbentuk setelah fiksasi karbon dioksida oleh PEP adalah asam oksaloasetat. D. Fiksasi karbon dioksida dan siklus Calvin terjadi di jaringan yang sama. E. Fiksasi karbon dioksida terjadi di malam hari. Jawaban yang benar adalah A. Kaktus dan nanas merupakan contoh tumbuhan dari famili Crassulaceae, dan termasuk tumbuhan CAM. Tumbuhan CAM umumnya tinggal di daerah kering dan minim air. Tumbuhan CAM akan menangkap karbon dioksida dan menggabungkannya dengan molekul lain untuk membentuk asam organik. Stomata tumbuhan CAM akan tertutup pada siang hari dan terbuka pada malam hari. Ketika malam hari, CO2 akan ditangkap untuk disimpan sampai pagi hari. Ketika pagi atau siang hari saat stomata tertutup, CO2 akan dilepaskan untuk melakukan siklus Calvin dan menghasilkan karbohidrat. 20. Perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Memiliki kambium, 2. Tidak memiliki kambium, 3. Tipe vaskuler kolateral tertutup, 4. Tipe vaskuler kolateral terbuka, 5. Berkas pengangkut tersebar. Ciri anatomi batang tumbuhan monokotil ditunjukkan oleh nomor A12 dan 3, B34 dan 5, C13 dan 4, D24 dan 5, E23 dan 5. Jawaban yang benar adalah E. Anatomi batang tumbuhan monokotil mulai dari terluar adalah epidermis, korteks dan stele. Tipe vaskuler pada tumbuhan monokotil adalah kolateral tertutup yang artinya tidak ada kambium di antara xilem dan floemnya. Tidak adanya kambium inilah yang menyebabkan berkas pengangkut tumbuhan monokotil tersebar. 21. Pertumbuhan berbeda dengan perkembangan karena A. Pertumbuhan dapat diukur, perkembangan tidak dapat diukur. B. Pertumbuhan adalah proses menuju kedewasaan, perkembangan adalah proses bertambahnya banyak sel karena pembelahan. C. Pertumbuhan adalah pertambahan volume yang reversibel, perkembangan bersifat irreversibel. D. Pertumbuhan dan perkembangan merupakan proses yang berlawanan. E. Pertumbuhan dapat dinyatakan secara kualitatif, perkembangan kuantitatif. Jawaban yang benar adalah A. Pertumbuhan dapat diukur secara kuantitatif atau dihitung dengan angka. Perkembangan tidak dapat diukur secara kuantitatif tetapi dapat dinyatakan dalam kualitatif. 22. Perhatikan gejala-gejala berikut. 1. Bertambahnya jumlah daun. 2. Bertambahnya tinggi batang. 3. Batang berubah. 4. Perubahan warna daun. 5. Munculnya bunga. Gejala perkembangan meliputi A12 dan 3, B12 dan 4, C13 dan 4, D23 dan 4, E34 dan 5. Jawaban yang benar adalah E. Perkembangan adalah proses perubahan menuju kematangan fungsi organ melalui serangkaian perubahan bentuk tubuh. Perkembangan merupakan perubahan menuju tingkat yang lebih tinggi, teratur, dan kompleks.
Perkembangan bersifat kualitatif seperti kematangan atau kedewasaan, sehingga tidak dapat diukur secara kuantitatif. Perkembangan ditandai dengan pembentukan jaringan atau organ. 23. Berdasarkan lamanya tumbuhan menyelesaikan siklus hidup, maka tumbuhan dikelompokkan menjadi tumbuhan A-annual, terbatas, dan tidak terbatas, B-annual, biennial, dan perennial, C terbatas, biennial, dan perennial, D terbatas, tidak terbatas, dan annual, E terbatas, tidak terbatas, dan perennial. Jawaban yang benar adalah B. Berdasarkan lamanya tumbuhan menyelesaikan siklus hidup, maka tumbuhan dibedakan menjadi 3, 1 tumbuhan annual, 2 tumbuhan biennial, 3 tumbuhan perennial. 24. Perhatikan gambar berikut. Tipe perkecambahan berikut terjadi pada tumbuhan berikut, kecuali A. Kacang hijau, B. Kacang merah, C. Kacang kedelai, D. Kacang kapri, E. Mangga. Jawaban yang benar adalah E. Perkecambahan tipe epigeal ditandai dengan bagian hipokotil tumbuh memanjang, akibatnya kotiledon dan plumula terdorong ke atas permukaan tanah. Contohnya yaitu kacang tanah, kacang panjang, dan kacang merah. 25. Sebelum terbentuknya daun, kecambah memperoleh makanan yang disimpan pada A. Plumula, B. radicula, C. kotiledon, D. epikotil, E. hipokotil. Jawaban yang benar adalah C. Sebelum tumbuh tunas dan daun, sumber makanan utama kecambah adalah kotiledon. Kotiledon merupakan daun embrio dalam benih yang memberi makanan selama proses perkecambahan. Pada beberapa tumbuhan, kotiledon keluar di atas tanah untuk melangsungkan fotosintesis.